Mari Bapak berdiri semuanya. Kita salam Juleha lagi biar semangat, biar ada peredaran darah pada badan kita tuh lancar. Siap-siap. Nanti kalau ada hasukan Bismillah, salam Juleha Indonesia. Bismillahi Allahu Akbar. Siap ya Pak ya? Boleh, siap di video Mas ya? Oke. Salam Juleha Indonesia. Bismillahi Allahu Akbar. Sekali lagi. Dari tulang bawang barat. Betul kan? Dari tulang bawang barat. Salam Juleha Indonesia. Bismillahi Allahu Akbar. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Silakan duduk kembali. Iya, yang itu, yang bawah. Nah, oke, perkenalkan dulu, nama saya Syariat Effendi. Saya lahir di Mulyajati, Metro Barat, Kota Metro. Di sini kurang jelas, tapi nggak. Nomor HP ada di situ 0853 dan seterusnya. Aktivitas saya sebenarnya seorang guru. Saya biasa mengikuti pelatihan yang pertama itu di Unila, di Islamic Center, ya. Kemudian di mana-mana. Ini yang ke berapa saya lupa sekali. Tapi insya Allah saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan di rumah, di tempat penyembelihan hewan saat Idul Adha. Kita hanya kilas balik saja, yaitu tentang penggunaan tali temali. Ini nggak usah diterusin lah. Yang jelas perkenalannya. Kalau nanti ke Metro bisa calling kita, insya Allah silaturahmi dengan saya di rumah. Nanti saya teman-teman Juleha Metro, saya sekretarisnya, sekretaris DPD Juleha Metro. Nanti kita bisa ngobrol bareng, insya Allah. Ya, tinggal mau pilih sate yang mana. Bayar sendiri kata Pak. Oke. Bapak sekalian, sebenarnya terkait tali temali itu sudah banyak sekali dilakukan. Mungkin nanti efeknya gini, bisa sambil mutar video Mas ya nanti. Masalah penggunaan tali ketika di masyarakat itu jadi awalnya saya dulu menggunakan tali semacam ini Pak, ketika penanganan hewan kurban, tali jerami namanya ya, tali rami ya. Ini ya tali tambang, awalnya begini, sampai sekarang juga masih kuat, masih bisa dipakai. Tapi terasa kasihan saya dengan teman-teman, ya, karena tidak ada ceritanya ya bapak-bapak sekalian, seorang juru sembelih itu dia hebat sendirian. Gak ada. Kalau yang ada hebat bisa tunjuk jari. Saya sendirian hebat, motong sapi sendirian, jatuhin sapi sendirian, megang kepala sendirian, langsung saya kalau ada bisa ke depan. Saya mau berguru maksud saya. Karena nggak mungkin semuanya itu pasti perlu tim, Pak. Jadi semuanya perlu tim dalam menjatuhkan hewan kurban, terutama hewan kurban itu pasti perlu tim. Dan itu kehebatan seorang juru sembelih itu tergantung dari timnya. Kalau timnya bagus, sudah pasti hasil sembelihannya bagus. Timnya bagus, penanganannya bagus, kemudian posisi lehernya bagus, alatnya bagus, hasilnya bagus. Timnya bagus, alat penyembelihannya nggak bagus, kemudian penanganan lehernya bagus, itu masih kemungkinan masih bisa, masih layak sembelihannya. Timnya bagus, proses penarikan lehernya nggak bagus, pisaunya bagus, hasilnya kurang bagus. Biasanya begitu. Makanya hebatnya seorang juru sembelih itu tergantung dari tim itu tadi. Kita sudah pamer dan hati-hati bapak ibu sekalian, bapak-bapak sekalian ada ibunya. Satu mewakili yang lain, kalau menyembelih itu nggak boleh ada sombong dalam diri kita. Karena sombong nih, saya sudah berapa kali motong nih, nggak pernah absen gitu kan. Pakai ini juara nih, 15 ekor sapi tanpa asap. Belum tentu sapi yang nanti akan dia potong itu lancar. Betul nggak? Ada nggak yang berani sombong? Saya kira nggak ada yang
yang berani. Saya berani sombong, saya berani sombong. Nggak ada yang berani. Pasti akan ada ketakutan. Kemarin dapat video, ada teman juga motong qadarullah pisau sudah diasahkan kepada si fulan. Tahu-tahu sapi sudah diposisikan enak, tegang maksimal, nggak tajam. Padahal sudah diasah, dia sudah percaya. Dalam hatinya perlu banyak istighfar. Maka kita saat akan menyembelih sama. Caranya seperti itu nanti. Banyak-banyak istighfar betul karena kita adalah kerja tim. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membentuk tim. Ketika nggak kelihatan ya. Nah, ini simpul yang pertama saya lakukan ketika sapi datang, saya tutup matanya, di pause dulu, bentar. Apa tujuan tutup mata? Bukan apa-apa. Nanti mungkin ada teman yang komen nggak ngaruh tutup mata, tapi buat saya ngaruh karena itu adalah bagian dari sunnah agar hewan itu tidak melihat hewan lain disembelih. Bisa dipahami bapak-bapak? Hewan yang antri biasanya kan tidak semua masjid punya tabir untuk nutup hewan yang lain sehingga dia posisi bisa melihat. Maka alangkah baiknya dikasih tabir atau dikasih penutup mata biar tidak bisa melihat. Dan ini saya lakukan di masjid dengan penonton yang banyak, riuh sekali, ramai sekali. Alhamdulillah, sapinya tenang. Jadi seperti itu. Ya, sapinya tenang karena sapinya enak. Coba sapi yang galak, mungkin ada yang komen begitu. Tidak masalah. Mau sapi tenang, sapi galak, insya Allah kita pakai rumus Pak. Satu, tiba masa, tiba akal. Pasti Pak, tiba masa, tiba akal. Ketika kita masanya tiba ketemu sapi yang galak, pasti ada akal, ada solusi. Betul? Pasti ada solusi untuk menanganinya. Silakan sambil diputar biar waktunya cepat berjalan. Ini yang pertama saya menggunakan simbol, ada dua yang mau saya pakai, saya tampilkan. Yang pertama adalah simbol gesper. Simbol gesper itu menggunakan tali, nanti akan diikat di pinggang. Ini saya menggunakan simbol tapuk ya. Kenapa saya pakai tambahan tali di kepala seperti itu padahal ada tali bawaan? Saya sanksi Pak, hampir semua peternak itu kalau dia menjual sapinya biasanya tali nggak mungkin dibawakan yang baru. Betul? Betul. Mohon maaf nih kalau ada peternak di sini, mohon maaf karena kebanyakan begitu. Tahun lalu saya sempat jatuhin sapi terputus Pak tali telurnya Pak, karena emang nggak pernah diganti. Makanya harus saya bantu dengan tali tapuk tadi. Yang kedua, ini model gesper ini kaki belakang yang kiri diikat. Tujuannya apa? Biar dia tidak nendang. Biar dia tidak nendang ketika kita berada di sampingnya. Kata Pak Dokter tadi kan 90% sapi itu nendang ke samping, sisanya ke belakang. Nah ini tuh, ketika kita berada di samping, dia mau nendang sudah tertahan sama tali. Nah itu gesper taruh di pinggang. Ekor sebenarnya tidak ditarik, cuma dipegang. Cuma ini orang ini dibilang susah, ngeyel Pak. Itu yang di masyarakat kadang-kadang susah Pak. Kita mau bilangin banyak orang. Ya, tuh, itu gesper. Tinggal ikat kakinya. Perlu 2 orang. Cara mengikat kaki pakai 2 simpul. Ya. Stop dulu. Yang paling enak ini model yang lama Pak, model yang terbaru itu pakai cuma simpul begini Pak. Ini dimasukkan. Nah ini sudah 2 kaki masuk ya, 2 kaki masuk Pak Selamat. Nah 2 kaki masuk, tinggal ditarik, Nah, jamnya pecah nggak nanti? Putar lagi. Nah, terus ambil di sini ke tengah, terus, nah tengah baru. Ini mau masuk, mau dikunci sekali lagi boleh. Nah, kalau keluar nanti masuk ke kakinya Pak. Iya, disatuin, betul. Nah, ini sudah dikunci mati 1, nggak lepas. Baru perlu 1 lagi, 2. Nah, sebenarnya tapi kalau prakteknya kalau di masjid tak suruh tikuran Pak Selamat. Yang satunya sama untuk kaki yang belakang, ini yang depan. Nanti disatukan. Ini pindah ke kaki, yang dari kaki masuk ke tengah-tengah sini, tarik simpul. Nanti bisa diganti cara nyatuinnya. Lanjut aja. Iya. Biarin ya. Jadi di depan belakang tarik satu-satu ke sana.
Oh ya boleh. Makasih Mas Ahmad. Nah, disatukan seperti itu depan. Jadi perlu 2 orang. Bagusnya 2 tali, jangan 1 tali. 2 tali. Jadi depan diikat sendiri, belakang diikat sendiri. Tali yang di belakang masukkan ke sela-sela kaki depan, yang depan masukkan ke belakang disatukan. Nah, terus seperti itu. Kemudian yang narik gesper pinggang ini, nah kata kunci ini di sini, nariknya nggak boleh kendor. Kalau dia kendor banyak gerak nanti sapi. Terus yang paling bagus itu 12 jam sebelum sapi itu dipotong, dipuasakan. Nggak makan, minum boleh, tapi nggak makan. Nanti pagi hari jatuhnya enak banget. Saya sudah mencoba tahun kemarin ini, Idul Adha ini, dipuasakan. Malam lah. Enggak, yang bagus kalau mau jatuhnya enak itu seperti itu, dipuasakan dulu. Nah, nanti dia akan sangat tenang ketika kita jatuhkan, nggak emosian sapi. Boleh dicoba Pak ya, nanti besok ini kalau Idul Adha boleh, 1 sapi dibuat treatment. Bapak punya 2 sapi, 1 malamnya dikasih makan, besok kan dipotong, 1-nya malam nggak usah dikasih makan, bedakan, pasti akan beda hasil. Silakan lemes. Jadi gitu ya. Oke, ini sudah selesai teknik yang pertama, teknik rope squeeze, yaitu cuma memasukkan aja ini. Ya, ini kan ada karabiner nih. Nah, dia bisa digerakkan, begitu masuk ke badan, masukkan aja 1-nya ke sini. Masuk ya, kunci. Udah, tinggal ditarik. Jatuh dia. Ya. Bisa beli di sana Pak Selamat. Kata Pak Selamat loh, saya tadi cuma menuliskan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ada namanya white. Video yang kedua ini, yang video kedua metode rope squeeze. Rope squeeze itu tetap menggunakan tali, menggunakan kar mantel, itu dililitkan 1 di, gak usah kita buat tali baru, gak usah kita buat kapok tali baru, gak usah dikalungkan, karena sapi biasanya sudah ada bawaan plus tambahan tali tapuk yang kita buat di kepala, kita cantolkan. Tuh, duduk sendiri sapinya. Ya, sapinya memang ini dipuasakan malamnya. 2 sapi yang tadi dipuasakan di malam. Tuh, lebih tenang dia. Bagus, ekor itu sebenarnya diinjek Pak. Saya sudah nyuruh injek ekornya, gak usah ditarik, injek ekornya, diinjek ya. Tapi nggak puas, takut jatuh, akhirnya dipegang juga. Nah itu Pak, karena kita nyuruh orang itu susah. Iya, tetap ditarik. Nah itu timnya gantian, kaki kanan kiri. Gimana Pak kalau nggak ada karabinet? Untuk yang kaki kita buat simpul, disatukan seperti itu. Oh iya, nggak boleh dikasih bambu Pak ya. Sebagai bentuk ihsan kita nggak boleh dikasih bambu, nggak usah dikasih balok, nggak perlu ditindih Pak. Cukup seperti itu. Nah, posisikan leher tegang. Posisikan leher tegang. Oke. Ini kebetulan karena di masjid itu tidak ada baloknya. Kalau ada balok bisa saya gunakan teknik tarik. Saya gunakan pisau 28 cm. 28 cm dengan tegangan tenaga yang tidak begitu maksimal. Darah harus mengucur keras dua-duanya, gitu. Baru itu termasuk sembelihan yang bagus. Kalau buntu salah satu, dia matinya lama, maka harus dikoreksi, kita potong lagi yang iris lagi yang buntu tadi. Iya. Next, yang terakhir terkait, nah ini metode tarik. Ini yang saya bilang lepas tali keluhnya, putus dia. Pakai pisau yang sama 28 cm. Metode tarik. Alhamdulillah lancar, darah mengalir deras gitu ya.
Jadi seperti itu. Jadi intinya dari sekian banyak tadi penjelasan adalah kekompakan tim. Yang megang kepala nggak boleh sembarangan Pak ya. Saya pernah nyembelih sapi limousin itu yang depan megang dagu itu menyepelekan. Banyak nggak? Ada nggak Pak kasus yang tadi kan waktu ditunjuk sama Pak dokter yang menyembelih berapa orang macam semua kan? Banyak tadi kan? Yang menyepelekan waktu megang dagu ada nggak? Pernah ngalami nggak lehernya nyepit? Pernah. Gara-gara apa? Yang megang Gara-gara yang megang maksimal. megang kepala meremehkan atau gara-gara yang nyembelih nggak mau ngomongin? Banyak yang takut ya. Takut kena darah, takut kecipratan. Nah ini masalah. Jangan jadi panitia kata Pak. Iya benar sekali. Iya Pak dokter ya. Nanti kalau ada panitia yang takut darah ganti Pak. Ganti sama yang nggak takut darah. Pasti lebih banyak. Iya. Pegang leher itu Pak. Itu kunci dia tegang atau tidak tegang. Harus tegang. Jangan dari depan. Ketika leher harusnya dipegangnya ditarik. Ini powernya lebih banyak daripada dia cuma dorong. Kalau dorong begini Pak, yang saya ceritakan tadi limousin, begitu pisau saya nempel, balik dia. Coba kejepit. Tapi alhamdulillah masih lancar. Karena ketipisannya syukur 3 cm, 3 mm, jadi masuk gampang masih. Jadi itu. Makanya satu yang megang leher itu minimal 2 orang. Megang dagu, satu lagi ada khusus tukang narik gelambir. Tiap tahun nggak berubah Pak orang. Jangan ganti-ganti, karena kalau ganti itu kadang-kadang bingung tugasnya. Yang narik gelambir itu spesial, paham dia maunya saya gelambir yang bagaimana. Kayak Pak Selamat tadi, coba kalau nggak ada yang narik gelambir, pasti sudah. Khusus yang bawa narik gelambir, ada yang narik dagu, udah kita potong. Jadi seperti itu. Kemudian biasanya pinginnya kan main cepet ya Pak, nalinya ketika di lapangan itu pengennya cepet. Bagaimana kalau kondisi hewan itu kepanasan, galak nggak nanti? Jadi galak. Saya pernah jam 12 siang baru turun dari mobil, padahal nggak boleh, gara-garanya mobilnya kebanyakan orderan. Sapi baru turun, habis sholat zuhur suruh motong. Padahal sapi yang lain sudah nginep di masjid. 2 sapi itu jam 12 sampai lokasi. Akhirnya apa? Biar dia nggak stres, saya jatuhkan pakai cara tadi itu, saya pakai air Pak. Saya kasih shower, ciprat air. Berbadan dia normal. Alhamdulillah dijatuhkan lancar, nggak ada masalah. Terus dibasahi Pak. Kenapa pisau golok Bapak yang sudah tajam tadi ketika dipakai di sapi yang kedua jadi nggak tajam lagi? Lehernya penuh pasir. Penuh pasir, gak dilap pakai air, pakai lagi terus debu pasir. Berapa ekor tumpul nggak kira-kira? Tumpul. Maka dilap dulu Pak, kasih air lehernya. Setelah tegang, kasih air, baru masukkan pisau. Lebih enak Pak. Coba dibuktikan. Ya. Kemudian ketika narik simpul di pohon, misalnya berdiri Pak, pohon Pak, maaf. Ya, ini kan kadang kita perlunya main bingung kan, banyak yang bingung kan nali begini. Gede banget beringinnya. Nah, kadang-kadang kan bingung, mau model gimana nih? Mati begini, bisa nggak? Ya bisa. Cuma resikonya kalau sapinya muter, semakin mepet dia dengan pohon. Yang bagus yang bisa muter, ya. Nah, gimana biar dia nggak mati? Biar dia nggak mati, kita buat simpul begini Pak. Jadi, nih, masuk ya, bisa ya. Ini kita tarik. Dah, bisa muter nggak? Aman ya. Jadi seperti itu, melepasnya juga gampang. Nah, kalau sudah jatuh gampang lepas. Mana Pak? Ayo Pak Selamat. Gak bisa dulu pas ini. Hah? Jadi gitu. Satu yang ini. Kemudian apa lagi ya? Ada yang mau tanya? Silakan. Masalah di lapangan mungkin. Mohon maaf ini nggak ada hadiahnya ini. Ayo silakan. Kalau ada yang mau tanya. Ayo siapa yang belum? Ya. Baik, silakan Pak. Ke sana.
terkait sama tali temali dan teknik Tali perubahan. menali yang belum paham untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi dari Gunung Agung. Ini Pak Wahyudi dari Gunung Agung. Ya. Sama dengan Ketua DPD Lampung Tengah, Pak Wahyudi. Nah, saya memperhatikan penjelasan dari pagi sampai yang sekarang ini ada hal yang menggelitik, Pak. Terutama ketika bagaimana kita mau menjatuhkan sapi. Ya. Dan praktek yang sudah terjadi yang saya sampaikan. Kalau saya sendiri nggak berani, Pak. Kalau bisa itu nggak berani, cuma menyaksikan. Yang saya lihat pertama setelah keluh itu ada yang double ya, itu ada yang megangin sana, terus kadang kalau ada pohon tali diputer di pohon, terus satu lagi ketika kaki kiri ini sudah disimpung diikat dipegangin orang. Ya. Yang belakang, kaki belakang. Ya, kaki belakang. Baru kemudian dipasang simpul yang Pinggang, di gesper. pinggang baru ditarik. Terus yang jadi persoalan yang ingin saya sampaikan, yang dari kepala, kalau kita misalnya di masjid kita bikin permanen, tempatnya permanen, termasuk supaya darahnya itu nggak kemana-mana, itu kita ada kayak lubang WC gitu ya, sehingga nanti dia nggak bau gitu. Misalnya tali simpul yang dari keluh ya, itu di lokasi ini kita bikin cor-coran, Pak, yang kita kasih besi, ada kolomnya itu, ya. Ini masukin ke sini, ya, sehingga nariknya lebih ringan, itu. Termasuk yang kaki kiri juga, Ya. jadi di sini belakang itu sudah ada kolom. Nah, usahakan kolomnya itu ketika ditarik semuanya, sapinya itu sudah berhadapan ke kiblat. Nah, saya belum pernah lihat yang model ini. Daripada kita nyari-nyari Patok. pohon atau bikin patok. Nah ini belum saya lupa, ini ya. Kemarin di masjid kan kita bikin patok. Bikin patok karena kita bikin tenda ini, terus ada patok. Akhirnya patoknya nggak kuat. Kebetulan ada pohon gori. Nah, pakai pohon gori kan gitu. Nah itu kalau saya lihat kurang profesional. Iya, kurang profesional. Kan kita sudah pasti, ya boleh dikatakan pasti masjid itu kurban, ya, terutama di musola Pak Haji Sugiarno nih, itu tiap tahun Pak, musolanya kecil tapi tiap tahun kadang 2, kadang 1 gitu ya. Nah, maksud saya, apa bisa diterima pendapat saya kalau kita bikinkan satu lokasi spesial, kita cor, ya, terus kemudian ada lubang nanti untuk menampung darah, ya, sehingga kita kotak kocor udah masuk, kita tutup tidak bau, ya, ini demi kesehatan. Yang kedua ada besi kolong tadi Pak di bawah yang untuk menarik sumur sama yang untuk menarik kaki. Kalau kita kaitkan kan nariknya orang nggak belajar buat ini kan. Nah itu kira-kira satu pemikiran saya, dan apa ini bisa diterima, ya, karena saya perhatikan di jagalnya Pak Imam itu, saya pernah masuk ada besi kayak gitu, karena masih ini apa, jadi kalau kita bikin seperti itu apa gimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadiahnya coba ya. Alhamdulillah. Masih panas. Biar seger. Dapat hadiah buah. Masya Allah. Ini Pak, kami sudah masjid kami ada 2 tempat penyembelihan. Satu masjid ada 2, satu di bagian dalam, ini bagian luar. Bagian luar tuh semua bisa nonton, tapi ada barikat. Barikat itu pembatas, ada penunggunya satpam ya, 1 biar nggak bisa masuk kecuali yang kurban. Itu ada di depan 1 ring tanam, di belakang juga ada. Dan ini permanen. Kami alirkan darah itu, Pak, awalnya dikasih sumur, Pak, penampungan darah. Tapi ternyata jarak 20 meter, 30 meter masih resep ke sumur tetangga. Nah, itu jadi masalah. Akhirnya kita buat selokan itu kita manfaatkan. Ada rawa di bawah itu, kemudian kita isep pakai penghisap air, kasih
semburan air, Pak. Paretan itu sepanjang jalan yang di pagar itu, bawah itu, air ngalir lancar kayak irigasi. Darah masuk ke situ langsung campur ke air yang situ. Itu kalau kami. Itu mungkin masih disalahkan ya, namanya orang nggak ada yang baik pun disalahkan, jelek apalagi kan gitu. Yang di dalam kita juga pakai penampungan, tapi ngeresep, sumurnya bau, bahkan masih 3 bulan 4 bulan masih baunya masih ada. Akhirnya kami bongkar lagi, kami kuras, kasih kapur, air kapur, biar dia tawar lagi ya. Kapur kan sifatnya basah, kalau darah kan asam gitu, makanya dicampur biar dia nggak bau. Baru yang berikutnya, tahun berikutnya kami alirkan lagi seperti tadi, kita buat paralon, kasih air irigasi, alhamdulillah nggak ada komplain dari masyarakat. Jadi seperti itu. Nah itu ring seperti itu Pak. Ini karena ringnya darurat ini kurang. Yang bagus kolong tadi Pak. Idenya sangat bagus sekali. Pakai rem kolong yang dia ketika ada roda dia gerak jatuh sendiri. Jadi aman kalau dilindas roda. Buat ring seperti itu. Jadi ada satu yang ditanam, yang ini bisa gerak ring ini. Itu lebih bagus. Buat seperti itu. Nanti kalau minta gambarnya kami insya Allah siapkan ada gambarnya, bisa japri nanti saya kirimkan gambarnya yang sesuai. Itu Pak ya. Ada yang mau menambahkan mungkin yang boleh? Nah, mengingat ketika di lapangan berbeda dengan apa yang ada. Satu, di situ banyak orang yang berbeda pendapat pula banyak bilang. Ada yang mengkhususkan potong diupayakan harus menghadap kiblat. Kemudian tentunya ketika kita motong harus menghadap kiblat. Cara menjatuhkannya pun harus menggunakan teknik supaya bagaimana nantinya sapi itu tidak diputar-putar setelah roboh. Kalau sapi itu roboh tidak menghadap ke kiblat. Nah, mungkin adakah trik supaya ketika roboh, sapi itu roboh sudah langsung bisa menghadap ke kiblat sehingga tidak terjadi harus menggeser sapi, diangkat-angkat sehingga timbul stresnya sapi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman terjadi. Jadi karena banyaknya orang, saya juga sudah di situ juga banyak yang mengatakan ahli untuk merobohkan, saya diam saja dan saya menunggu karena sebagai untuk potong saja katanya. Ya, hanya kesalahan yang terjadi, tali untuk merobohkan itu dimasukkan dari bawah kaki depan yang pakai dengan tarik itu, ya selang itu dari kaki depan sampai nanti ketemunya yang di kaki belakang juga di bawah. Iya. Namanya bagian.
Iya, baik, ada dua pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama itu triknya bagaimana? Sebenarnya gini Pak, namanya di lapangan itu pasti ada kendala hal-hal sapi stres dan lain sebagainya. Tadi tidak disinggung, saya juga lupa menyampaikan. Ketika masuk lokasi itu kan baca Bismillah ya Pak ya, minta perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca doa perlindungan. Bisa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Intinya kita minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari sapi-sapi yang galak-galak tadi. Satu Pak, trik dari saya sudah saya sebutkan di awal, biar enak, puasakan sapinya minimal 12 jam. Itu trik dari saya tadi. Biar sapi itu ketika mau dijatuhkan dia lebih tenang. Satu itu. Yang kedua, namanya ketika di lapangan itu kan ada macam-macam karakter sapi. Kita pakai rumus tadi, tiba masa, tiba akal. Ketika sapi tidak bisa dijatuhkan dengan posisi yang sewajarnya, posisi sewajarnya bagaimana? Misal kiblat di sebelah sana, posisi sapi bukan menghadap ke sana Pak ya, tapi menghadapnya ke sana sapinya. Ya kan? Direbahkan ke kiri nanti, jatuhnya diusahakan ke kiri. Tapi qadarullah kadang-kadang ada sapi yang jatuhnya ke kanan. Apakah sapi apa kita suruh begitu? Tidak. Solusinya bagaimana? Tidak, jangan. Diikat dulu kakinya. Ya, diikat kakinya baru dibalik. Sudah pasti menghadap ke kiblat. Satu. Tapi akan ada kasus lagi. Kepala di sebelah bukan selatan. Yang benar. Yang benar nggak apa-apa, itu kondisional, tidak semua sapi begitu Pak. Ketika ketemu sapi galak ya gimana caranya, yang penting kita nyembelihnya tetap Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu Pak ya, bisa dipahami ya Pak ya.